mendapatkan klien yang besar dan sudah sepakat dengan honorer yang lumayan lah menurut kita. Tiba-tiba besoknya setelah hari ini kita tanda tangan, besoknya beliau wafat. Itu banyak sekali gitu. Jadi ya itulah tantangan. Mungkin itu belum rezeki kita, tapi ya. Halo, Justifikan, nama saya Tata Barus. Saya pendidikan saya SD di Medan, SD Santo Yosef Medan, SMP di Medan juga, SMA di SMA Negeri 1 Medan, dan saya pendidikan sarjana hukum saya kenyang di Universitas Pajajaran Bandung. Saya angkatan 2004 di Universitas Pajajaran Bandung, dan pada tahun 2009 saya memulai profesi saya sebagai advokat. Saya magang di kantor Bapak Amir Masbayang sebagai guru saya. Jadi guru saya di dunia beracara ini, baik litigasi maupun non litigasi, itu hanya satu, yaitu Bapak Amir Masbayang. Dari 2009 akhirnya 2012 kami membuka kantor, mencoba berani membuka kantor. Ya, suka dukanya adalah pada awal-awal kami membuka kantor, kami tidak ada jeda waktu 6 bulan kami tidak mendapatkan klien, dan kami itu ya kalau bisa dibilang memakan uang tabungan. Apa yang ada pada kami itulah yang kami pakai untuk hidup, kira-kira seperti itu. Tapi ya sampai dengan saat ini, setelah itu dan sampai dengan saat ini, para klien juga mempercayai perkara-perkara kepada kami, dan kami juga bertahan sampai dengan saat ini. Jadi pada awalnya saya lulus kuliah bergelar sarjana hukum. Pada saat itu saya ikut job fair, ya, di mana-mana ada job fair, di Jakarta, di Bandung, bahkan di Jogja saya ikut job fair itu. Peluang-peluang untuk menjadi peluang-peluang usaha yang membuka lowongan pada saat itu adalah IT dan bank. Nah, saya mengikuti program penerimaan karyawan di Bank Mandiri, kalau nggak salah ODPMT pada saat itu, dan saya sudah mengikuti tahap akhir seleksi pegawai bank di Bank Mandiri. Saya berpikir, saya sarjana hukum, saya mengerti tentang hukum, tentang aturan-aturan. Tidak mungkin saya menjadi bankir yang hebat, dan tidak mungkin pada suatu hari saya memiliki bank. Mungkin, tapi itu kecil. Nah, apa yang memungkinkan saya lakukan, saya memiliki kantor sendiri, karena memang cita-cita saya dari kecil itu sebagai pengusaha, ingin menjadi pengusaha dan menjadi berkat buat banyak orang. Saya meng-hire orang-orang, mempekerjakan orang-orang. Itu adalah dunia advokat ini. Menjadi saya menjadi advokat. Suatu saat saya yakin kemungkinan untuk saya membuka kantor advokat itu sangat besar sekali peluangnya. Kira-kira itu. Waktu pertama kali sidang, saya juga didampingin, seperti yang saya bilang tadi, saya didampingi oleh senior saya, advokat senior Bapak Amir Masbayang. Beliau yang mengajari saya, grogi luar biasa. Bahkan gedung pengadilan yang pada saat itu cuaca cerah dan dingin, saya keringetan di dalam ruang pengadilan itu. Tapi ya, itu tadi, dunia advokat ini adalah dunia yang kita harus menambah setiap jam terbang kita. Dari jam terbang ala bisa karena biasa, karena itulah dia. Jadi sampai dengan saat ini semuanya sudah terlalui. Saya magang, saya belajar dari senior-senior saya itu. Akhirnya semuanya tidak bisa saya lewati dan bisa saya jalani dengan sendiri. Karena dunia advokat ini adalah dunia yang mampu kita kerjakan dengan sendiri maupun dengan tim. Jadi kita bisa bekerja individu dan juga tim. Kira-kira seperti itu. Jadi memang 2015 saya mencoba untuk mandiri menjalankan profesi ini, dan saya membuka kantor yang memang berawal dari kantor kecil-kecil. Di situ ada rekan saya Indra Tarigan, ada rekan saya Ricky Kinarta Barus yang notabene itu adalah adik kandung saya, dan juga itu ada banyak teman-teman saya yang memang dari awal 2015 itu kita merintis bareng-bareng. Tapi ya spiritnya adalah begini, kita mau melakukan hal-hal yang terbaik saja. Kita punya moto di kantor ini, tegas pada masalah dan lembut dalam cara. Jadi semua perkara yang kita pegang itu kita harus tegas, baik itu kepada instansi, baik itu kepada orang-orang
di sekitar yang berkaitan dengan kuasa itu, dan kita juga harus lembut menyampaikannya. Pengalaman nggak enaknya, ya kalau saya sih Mas, karena memang ini pekerjaan dari hati saya, semuanya saya anggap itu pengalaman yang enak. Tapi kalau pengalaman unik itu banyak sekali. Satu, kita dikonter oleh lawan-lawan kita dengan cara-cara yang tidak baik, itu satu. Yang kedua, kita mendapatkan klien yang besar dan sudah sepakat dengan honorer yang lumayan lah menurut kita. Tiba-tiba besoknya, setelah hari ini kita tanda tangan, besoknya beliau wafat. Itu banyak sekali gitu. Jadi ya itulah tanda tangan. Mungkin itu belum rezeki kita, tapi ya di dunia ini selama kita bekerja dengan hati, klien-klien kita yang senang dengan kinerja kita dan puas, dia akan menawarkan kita kemana-mana karena dia tahu kita capable di bidang itu. Kira-kira seperti itu. Kalau saya punya cita-cita ya Bang, ya pada satu masa nanti setelah semuanya sudah tercukupi, saya juga anggota dari ASAHI, Asosiasi Auditor Hukum Indonesia, dan saya juga kurator di organisasi namanya HKPI, Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia. Jadi di ujung nanti saya ingin memiliki satu lembaga edukasi untuk masyarakat, karena banyak sekali masyarakat ini tidak mengenal apa yang namanya hukum. Sementara hukum ini dinamis sekali, setiap saat pasti berubah. Kita tahu baru-baru ini ada undang-undang cipta kerja yang itu dari sekumpulan peraturan undang-undangan dijadiin satu gitu. Jadi, dan mau nggak mau masyarakat itu harus dipaksa untuk mengetahui tentang hukum. Jadi pada satu masa nanti saya ingin saya bisa membuat suatu wadah untuk mengedukasi dan memberi bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Justice Seeker, saksikan video-video kami berikutnya. Akan banyak pengalaman-pengalaman kami yang akan kami ceritakan dan edukasi-edukasi tentang hukum tentunya. Jadi saksikan dan ikuti terus video-video dalam channel ini. Terima kasih.